Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya atas nama Irwan Susanto dari Teknik Mesin akan mempresentasikan tentang desain mesin sortasi biji kopi dengan motor penggerak 0,5 HP. Yang saya hormati Bapak Pembimbing 1, Bapak Sunaryo, Bapak Pembimbing 2, Bapak Leo Van Gunawan. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang kajian pustaka. Secara umum, masyarakat mengubah biji kopi menjadi produk bubuk kopi. Kopi banyak diproduksi oleh industri rumah tangga, baik secara kecil maupun secara besar. Proses pembuatan bubuk kopi ini cukup mudah. Dalam proses pemilihan biji kopi, sebagian besar masih menggunakan cara yang manual. Permintaan kopi di dalam maupun di luar kota sangat banyak. Hasil kopi di industri rumahan masih belum cukup untuk memenuhi permintaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk merancang mesin sortasi biji kopi. Alat tersebut diharapkan dapat menghasilkan biji kopi yang seragam dan berkualitas bagus, serta dapat mempercepat proses produksi dan harganya terjangkau bagi masyarakat industri rumahan. Selanjutnya, tujuan dari mesin sortasi biji kopi. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari perencanaan pembuatan mesin sortasi biji kopi yang pertama, untuk mengetahui cara mendesain alat sortasi biji kopi yang dapat menghasilkan biji kopi yang seragam. Yang kedua, mengetahui alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat mesin sortasi biji kopi. Dan yang ketiga, mesin sortasi biji kopi. Mesin sortasi biji kopi berfungsi sebagai alat untuk mempercepat pekerjaan dan menyingkat waktu pemisahan biji kopi. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan produksi dengan hasil ukuran biji kopi yang seragam. Mesin ini menggunakan tenaga motor listrik dengan kekuatan setengah HP dengan putaran mesin 2800 rpm, sehingga diharapkan mesin bisa bekerja secara maksimal dan mempercepat pekerjaan. Prinsip kerja mesin sortasi biji kopi. Pada dasarnya, prinsip kerja dari mesin sortasi biji kopi ini yaitu dari motor listrik yang diteruskan ke reduser melalui puli dan diteruskan kepada poros engkol melalui puli dan vibel, sehingga sortasi bisa bergerak maju mundur secara otomatis. Untuk pemilihan bahan dalam pembuatan mesin sortasi biji kopi. Kegiatan desain memerlukan pemilihan bahan terlebih dahulu. Pemilihan bahan yang tepat adalah bagian terpenting dalam pembuatan suatu produk. Ada banyak faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan, diantaranya yaitu kekuatan, ketahanan terhadap korosi, harga, kemampuan bentuk, dan lain-lain. Ini gambar dari mesin sortasi biji kopi. Terus selanjutnya keterangan. Ada nomor 1 rangka, nomor 2 bearing duduk, nomor 3 vibel, nomor 4 hopper atas, nomor 5 ayakan 1, nomor 6 hopper atas, nomor 7 ayakan 2, nomor 8 poros engkol, nomor 9 gearbox, nomor 10 puli, dan 11 motor listrik, 12-nya roda mesin. Untuk rangka pertama yaitu pembuatan besi dengan besi holo terlebih dahulu. Terdapat 4 tahapan. Pertama adalah membuat berbagian rangka tegak, yaitu dengan menggunakan tool skate, line, reten, smart dimension, dan vektor extrude boss. Tetap bagian rangka tengah. Pertama, tools yang digunakan tool skate, line, smart dimension, dan vektor extrude boss. Yang ketiga, tahap ketiga, mendesain rangka atas dengan tol yang sama dengan tahap kedua. Tahap keempat, mendesain penopang rangka yang nantinya berfungsi untuk tempat duduk motor listrik dan gearbox. Tol yang digunakan adalah sama persis dengan tahap pertama. Setelah bagian-bagian komponen rangka dibuat, kemudian disatukan menjadi dengan bantuan program SolidWorks Assembly. Setelah rangka bagian-bagian tersebut disatukan, kemudian rangka tersebut
terbentuk dan siap untuk tahap selanjutnya seperti penambahan komponen poros engkol, ayakan, dan motor listrik. Pada tahap ini rangka juga dievaluasi untuk mendapatkan desain yang sesuai dengan yang diharapkan. Selain fungsi, kekuatan rangka juga harus memiliki nilai estetika. Ini ada poros engkol. Poros engkol menjadi bagian terpenting pada mesin sortasi biji kopi karena fungsinya sebagai penggerak maju mundur secara otomatis untuk proses sortasi biji kopi. Jaring sortasi. Jaring sortasi adalah jaring yang berlubang yang berfungsi memisahkan biji kopi yang besar dengan yang kecil maupun kotoran lainnya. Jaring tersebut memiliki lubang persegi dan terbuat dari bahan yang kuat yaitu logam seperti kawat. Bahkan terdapat berbagai macam bahan yang digunakan dalam pembuatan jaring tersebut seperti aluminium, galvanis, tembaga, kuningan, dan yang lainnya. Ukuran lubang pada jaring juga memiliki ukuran yang berbeda-beda dari ukuran yang kecil, sedang, dan besar. Macam-macam lubang tersebut bertujuan untuk mengatasi bahwa kebutuhan jaring tidak hanya jaring yang lubangnya kecil, dan dalam proses sortasi tidak semua bahan yang diayak harus lembut. Yang ada vibel. Vibel dipilih sebagai penyalur transmisi dari reducer menuju ke poros engkol yang menggerakkan komponen mesin sortasi biji kopi dengan tujuan agar tidak terjadi kebisingan, menjaga keawetan pada motor, memiliki usia pakai yang panjang, dan cara perawatannya yang mudah. Ada puli. Puli merupakan pasangan transmisi dari vibel. Selain perawatannya yang mudah, puli juga tidak mudah aus dan juga menyebabkan vibel tidak memiliki kebisingan. Puli tersebut akan berputar sesuai dengan putaran mesin. Motor listrik. Pada mesin sortasi biji kopi kita menggunakan motor listrik. Motor listrik dipilih sebagai penggerak pada mesin sortasi biji kopi dikarenakan penggunaannya yang mudah dan memiliki tenaga yang stabil. Motor listrik dipilih dengan kapasitas setengah HP dengan tujuan agar dapat digunakan pada rumah tangga yang menggunakan listrik kapasitas rendah. Dengan kondisi motor listrik tersebut, maka dipasanglah reducer untuk meningkatkan putaran dan meringankan sistem kerja motor. Ada reducer atau gearbox. Mesin sortasi biji kopi menggunakan satu komponen reducer untuk membantu meringankan putaran agar daya kerja motor tidak berat. Reducer berfungsi mengirim putaran dari mesin motor ke sistem poros engkol yang berfungsi mendorong sortasi bergerak maju mundur secara otomatis. Nah, ini spesifikasi mesin sortasi biji kopi dengan panjang 1,5 meter, lebar 80 cm, tinggi 80. Redusernya kita menggunakan MSA 40 dengan rasio 1:20 dan penggerak motornya setengah HP dengan RPM 2800. Sistem transmisinya kita menggunakan vibel, konstruksi rangka besi hulu dan besi siku. Terima kasih presentasi dari saya. Jika ada kesalahan yang tutur kata dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.